Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yasin Fanhuri dari kelas 203. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas UAS Sistem Operasi, yang dimana pada UAS Sistem Operasi tersebut terdapat beberapa soal. Yang pertama itu adalah apa itu sistem operasi, jelaskan fungsi dari sistem operasi. Lalu untuk soal yang kedua adalah sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Lalu untuk yang ketiga, menggambarkan skema dasar sistem komputer. Yang keempat, menjelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Bisa memilih salah satu. Oke, langsung saja ke jawaban yang pertama. Apa itu sistem operasi? Singkatnya, sistem operasi adalah perangkat lunak yang menjadi perantara antara pengguna atau user dan perangkat keras atau yang biasa kita sebut komputer. Lalu untuk fungsi dari sistem operasi, pada dasarnya sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi. Satu lagi, fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Untuk fungsi umum pada sistem operasi terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah manajemen proses, yang kedua adalah manajemen memori, yang ketiga manajemen sistem berkas, yang keempat manajemen perangkat I/O, yang kelima penanganan kesalahan, yang keenam keamanan dan proteksi, dan yang ketujuh adalah antarmuka pengguna. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu mengenai fungsi umum pada sistem operasi ini. Yang pertama adalah manajemen manajemen proses. Manajemen proses adalah salah satu fungsi utama dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola berbagai proses yang berjalan pada komputer. Contohnya, contoh pada manajemen proses itu adalah ketika kita membuka Microsoft Word, sistem operasi membuat proses baru untuk program tersebut. Saat kita menutup Microsoft Word, sistem operasi akan menghentikan proses tersebut dan membebaskan semua sumber daya yang digunakan. Oke, untuk selanjutnya adalah manajemen memori. Manajemen memori adalah eh, proses eh, manajemen memori adalah proses pengelolaan memori utama, yaitu RAM, dalam suatu sistem komputer, mengalokasikan memori ke dalam proses saat mereka membutuhkannya, dan mendaur ulang memori saat tidak lagi diperlukan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kerja sistem dengan memastikan bahwa memori digunakan secara optimal. Untuk contoh pada manajemen memori ini, seperti ketika pengguna membuka beberapa aplikasi secara bersamaan, misalnya ketika saya membuka browser dan pemutaran musik. Nah, di sini sistem operasi akan membagi memori sesuai dengan yang dibutuhkan pada tiap-tiap aplikasi, tanpa saling mengganggu satu sama lain. Lalu yang selanjutnya adalah manajemen sistem berkas. Manajemen sistem berkas pada sistem operasi adalah proses mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur, menyimpan, mengambil, dan mengelola data dalam bentuk berkas atau file di media penyimpanan seperti HDD ataupun SSD. Contoh pada manajemen sistem berkas ini, pada OS Windows khususnya, file Explorer adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi dan mengelola berkas dan direktori.
Ini mencakup fitur seperti drag and drop, mencari berkas, dan mengatur hak akses untuk properti berkas. Untuk selanjutnya adalah manajemen perangkat I/O. Manajemen perangkat I/O atau input-output adalah bagian dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola operasi input dan output dari berbagai perangkat keras yang terhubung ke komputer. Untuk contoh pada manajemen perangkat I/O ini, jadi ketika kita ingin mencetak sebuah berkas pada sebuah printer, sistem operasi mengelola tugas cetak dengan cara menempatkan dokumen yang akan dicetak dalam antrian atau spooling. Lalu manajemen I/O memastikan bahwa dokumen dicetak satu persatu sesuai dengan urutan dalam antrian dan menangani kesalahan seperti kertas habis atau tinta habis. Lalu selanjutnya ada penanganan kesalahan. Nah, penanganan kesalahan adalah proses yang dilakukan oleh sistem operasi untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menangani kesalahan yang terjadi selama operasi sistem. Kesalahan ini bisa berasal dari perangkat keras, perangkat lunak, ataupun user atau penggunanya itu sendiri. Contoh pada penanganan kesalahan adalah ketika Windows mendeteksi kesalahan sistem yang kritis, ia akan menampilkan layar biru atau yang biasa kita sebut blue screen dengan pesan kesalahan dan kode kesalahan. Ini membantu user untuk menangani jenis kesalahan apa yang sedang terjadi dan langkah apa yang perlu diambil untuk memperbaikinya. Oke, lanjut pada keamanan dan proteksi. Keamanan pada sistem operasi merujuk pada perlindungan data dan sumber daya dari ancaman luar seperti peretasan malware, akses tidak sah. Sedangkan proteksi adalah mekanisme yang diterapkan pada sistem operasi untuk mencegah proses atau pengguna mengakses sumber daya yang tidak sah atau merusak data. Contoh pada keamanan dan proteksi adalah firewall monitor dan firewall memonitor dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan kebijakan keamanan yang telah ditentukan. Contohnya, Windows Firewall pada sistem operasi Windows. Fungsi dari sistem operasi antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna atau user interface atau biasa disebut UI pada sistem operasi adalah cara di mana pengguna berinteraksi dengan perangkat keras komputer melalui tampilan dan kontrol perangkat lunak. UI ini memungkinkan pengguna untuk memberikan perintah, menjalankan aplikasi, mengelola sistem tanpa perlu memahami bahasa mesin. Nah, untuk contohnya sendiri, GUI pada sistem operasi Windows menyediakan antarmuka grafis dengan desktop, taskbar, icon, dan jendela aplikasi yang memudahkan pengguna untuk menjalankan program, mengatur file, dan mengakses berbagai fitur. Selanjutnya adalah karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Untuk sistem open source, karakteristiknya itu biasanya dia itu bebas digunakan, lalu bebas dikembangkan dan tidak ada pembajakan. Apa yang dimaksud dengan bebas digunakan? Biasanya sistem operasi dengan sistem open source itu tidak berbayar dan bebas digunakan oleh siapapun. Lalu bebas dikembangkan. Yang dimaksud dengan bebas dikembangkan adalah bebas dikembangkan yang artinya user bebas mempelajari bahkan memodifikasi sistem tersebut sehingga lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah tidak ada pembajakan. Tentu karena sistem open source ini kebanyakan itu gratis, maka semua orang bisa menggunakan perangkat lunak tersebut tanpa harus membajak perangkat itu sendiri. Lalu untuk karakteristik yang sistem of closed source.
Yang pertama, biasanya itu berbayar, berbanding terbalik dengan sistem yang open source. Biasanya sistem operasi dengan closed source ini cenderung berbayar dan memiliki banyak sekali versi bajakan yang beredar. Lalu untuk karakteristik selanjutnya adalah eh, pengembangan yang sangat terbatas. Nah, untuk sistem operasi ini juga tidak bisa dimodifikasi oleh user dikarenakan sudah memiliki paten dari perusahaan itu sendiri. Nah, jika kita memaksa untuk memodifikasi sistem tersebut, nah itu sudah melanggar eh, lisensi dari perusahaan tersebut dan bisa dipidanakan. Seperti itu. Untuk jawaban soal yang ketiga tentang skema dasar sistem komputer. Di sini eh, ada beberapa di sini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah memori utama, lalu ada pemrosesan, lalu ada perangkat input dan output, serta port-port masuk dan pengeluarannya, port-port input dan outputnya. Lalu di sini juga ada bus data, bus kendali, serta bus alamat. Seperti itu. Nah, untuk jawaban yang keempat mengenai apa itu perangkat input, output, proses, dan memori beserta perangkatnya. Jadi, apa itu perangkat input? Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Nah, untuk contoh perangkat input itu ya seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Lalu, apa itu perangkat proses? Perangkat proses adalah komponen yang melakukan pemrosesan data berdasarkan instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Contohnya itu seperti CPU. CPU merupakan otak dari komputer yang menjalankan instruksi program dan melakukan perhitungan dasar. Lalu ada juga GPU, itu mengelola dan mempercepat rendering gambar dan video, sering digunakan dalam aplikasi grafis seperti permainan dan desain. Lalu yang ketiga ada chipset, yaitu kumpulan sirkuit terintegrasi pada motherboard yang mengelola komunikasi antara CPU, RAM, dan perangkat keras lainnya. Lalu perangkat output. Nah, perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer ke pengguna. Contohnya seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Lalu ada perangkat memori. Perangkat memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara ataupun permanen. Contohnya seperti RAM, memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Data di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Lalu ada ROM, di mana ROM ini eh, adalah perangkat penyimpanan sama seperti RAM, hanya saja dia itu hanya bisa dibaca dan digunakan untuk menyimpan eh, firmware atau perangkat lunak penting yang tidak bisa diubah. Lalu yang terakhir ada HDD, penyimpanan permanen yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Oke, untuk jawaban yang terakhir adalah langkah-langkah menginstal Windows 10. Jadi untuk jawaban nomor 5 ini saya memilih untuk menjelaskan cara menginstal Windows 10, di mana di sini saya anggap kita sudah memiliki data Windows 10-nya dan sudah merender juga, membarning juga ke dalam flash disk. Jadi ceritanya di sini saya akan menginstal Windows 10 menggunakan flash disk. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama eh, colokan dulu tentunya flash disknya ke komputer. Lalu setelah itu nyalakan komputer. Nah, setelah logo Windows muncul, tekan F2 atau VN
F2. Nah, untuk hal ini biasanya setiap komputer itu berbeda-beda tergantung jenis motherboardnya atau tipe tipe eh, komputernya masing-masing. Seperti itu. Nah, setelah ditekan F2 biasanya sistem akan langsung menampilkan BIOS dan yang apa namanya, yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan untuk tampilan BIOS juga biasanya setiap eh, apa namanya, setiap versi itu berbeda-beda. Namun pada intinya sama saja. Untuk tampilan menunya ada main, advance, security, boot, dan exit. Tiga tiga tab ini pasti ada di semua BIOS. Nah, setelah ini, ketika sudah masuk ke menu ini, kita eh, masuk ke menu boot. Dan caranya gimana? Caranya dengan menekan tombol panah. Jadi bisa diarahkan hanya pakai tombol panah. Seperti itu. Jadi masuk dulu ke menu boot menggunakan tombol panah yang ada di keyboard masing-masing. Lalu setelah masuk ke menu boot, nah tampilannya kan pasti akan seperti ini. Defaultnya seperti ini. Nah, setelah itu pindahkan eh, data flash disk tadi ke bagian paling atas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar ketika si komputer atau laptop ini reboot, eh, mereboot gitu. Nah, pertama kali dia rebootnya itu ke dalam flash disk gitu, bukan ke dalam hard disk. Nah, caranya gimana? Jadi caranya itu kita hanya perlu menekan tombol eh, pertama pilih dulu flash disknya, device presisnya. Setelah itu kita gunakan tombol plus atau minus untuk mengatur posisi si flash disknya agar berada di paling atas. Nah, ini juga sama tergantung jenis BIOS-nya masing-masing. Nah, biasanya pada perangkat atau jenis BIOS yang terbaru, dia itu akan langsung membaca merek dari flash disknya itu. Jadi enak bisa langsung ketahuan seperti itu. Nah, setelah itu masuk ke tab exit. Nah, caranya gimana? Ya seperti biasa, gunakan kursor atau tombol panah yang ada di keyboard menuju exit. Nah, setelah itu pilih exit save change atau bisa dengan cara singkat yaitu dengan menekan F10 lalu yes. Seperti itu. Nah, itu akan menyimpan settingan yang telah tadi dirubah seperti itu. Nah, setelah menekan yes, biasanya komputer itu akan mereboot ulang. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, tekan tombol sembarang aja. Jadi bisa menekan tombol apapun. Nah, biasanya saya menekan spasi. Setelah itu tampilan akan seperti ini. Jadi ada pop up muncul di mana kita disuruh untuk mengisi seperti itu, mengisi bahasa dan waktu. Isi aja sesuai dengan eh, yang kita inginkan. Setelah sudah diisi, kita bisa langsung klik next. Nah, selanjutnya setelah itu akan muncul pop-up baru yaitu install now. Nah, kalau misalnya sudah muncul pop-up ini, langsung klik saja install now. Nah, nanti akan muncul lagi pop-up di mana kita diharuskan mengisi product key seperti itu. Nah, jika kalian sudah memiliki produk key-nya, silakan diisi saja lalu klik next. Namun di sini saya anggap kita semua belum memiliki produk key-nya. Jadi kita memilih yang I don't have product key. Nah, setelah itu biasanya jika kita menginstal atau membarning
Windows 10 di flash disk itu akan ada banyak pilihannya. Nah, di sini pilih saja sesuai dengan keinginan masing-masing. Namun saya juga menyarankan saja jika memilih yang Windows 10 Pro. Nah, setelah itu dipilih dan klik next. Nah, di sini juga akan ada sebuah pernyataan dari sistem. Eh, Boleh dibaca-baca dulu jika mau, tapi biasanya saya langsung mencentang I accept the license stream. Lalu setelah itu langsung klik next. Nah, setelah itu muncul pop-up di mana ada dua pilihan, yaitu upgrade dan custom. Nah, saya langsung biasa kalau misalnya kalian untuk menginstal itu pilih yang custom. Namun jika tujuannya untuk mengupgrade si OS tadi, misalkan mau upgrade dari Windows 8 ke Windows 10 itu klik yang upgrade. Tetapi karena kita di sini mau menginstal, jadi klik yang custom. Install Windows Only Advanced. Lalu setelah itu akan muncul lagi pop-up baru di mana di sini terlihat eh, ada drive seperti itu, drive penyimpanan di komputer masing-masing. Nah, jika komputer baru biasanya itu dia memang sudah kosong ya, jadi cuma tinggal diinstal aja. Hanya saja di sini saya anggap ini komputer diinstal ulang seperti itu. Nah, sebenarnya tinggal mudah saja, tinggal diklik saja drive-nya, setelah itu klik next. Namun saya menyarankan untuk memformat terlebih dahulu, setelah itu eh, klik new dan ikuti langkah selanjutnya. Dan di sini saya anggap isi drive-nya itu sudah kosong, jadi tinggal klik saja drive-nya lalu klik next. Nah, setelah itu Windows akan langsung menginstal. Nah, pada tahap ini kita hanya perlu menunggu sampai selesai. Nah, setelah itu, setelah penginstalan selesai, biasanya akan langsung muncul menu seperti ini, di mana kita disuruh untuk memilih wilayah dan lain-lain. Nah, untuk tahap ini, itu diikuti saja sesuai rekomendasi dari sistemnya. Tinggal kita hanya ditujukan untuk memilih saja seperti region, keyboard, seperti itu. Pilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Setelah itu klik yes. Lalu jika kita dihadapkan dengan pilihan ini, tentu ini tergantung dengan kondisi masing-masing. Si Windows-nya ini diperuntukkan untuk pribadi atau organisasi seperti itu. Cuma untuk di kasus ini eh, saya anggap semuanya untuk masing-masing pribadi. Seperti jadi untuk klik saja personal user lalu klik next. Nah, sesudah itu nanti kita akan disuruh untuk memasukkan akun. Nah, jika kalian sudah memiliki akunnya, tentu tinggal masukkan saja, lalu klik next. Tapi anggaplah kita belum punya akun, jadi klik saja yang offline account yang pojok sebelah kiri. Nah, setelah itu pilih yang limited experience yang ini, pojok sebelah kiri. Nah, di situ lanjut ke mengisi nama komputer. Tinggal diisikan saja nama komputernya sesuai dengan keinginan masing-masing, lalu klik next. Setelah itu kita disuruh membuat paspor ya. Jika kalian eh, ingin jika kalian ingin komputer kalian tidak diakses oleh sembarangan orang, tentu bikin saja passwordnya. Tapi jika kalian tidak mau untuk membuat paspor karena ribet, ya sudah dikosongkan saja lalu klik next. Nah, setelah itu akan muncul pilihan privacy. Ini itu pilih aja sesuai dengan
apa namanya, kebutuhan masing-masing seperti lokasi dan lain sebagainya. Setelah sudah sesuai, tinggal klik accept dan terakhir penginstalan selesai. Oke, untuk kesimpulannya adalah jadi eh, kesimpulannya untuk dapat memahami bagaimana komputer berfungsi beserta bagaimana interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak, maka penting untuk dapat mengerti beberapa dasar-dasar sistem operasi. Sistem operasi closed source, sistem operasi closed source maupun yang open source juga sama-sama memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Sedangkan instalasi sistem operasi misalkan pada Windows 10 juga perlu pengertian mendasar mengenai prosedur dan instalasi suatu software. Baik, untuk daftar pustakanya sudah saya cantumkan di halaman terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan pada penyampaian atau kesalahan kata atau penyampaian yang kurang tepat atau kesalahan-kesalahan lainnya. Saya mohon maaf. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.